Kabupaten Simalungun memiliki jumlah aparatur sipil negara mencapai 14.441 orang ASN yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Simalungun. Dengan latar pendidikan beragam, setiap tahunnya kebutuhan pengembangan kompetensi ASN semakin meningkat. Hal ini untuk menjawab tuntutan profesionalitas pelayanan publik dan akselerasi reformasi birokrasi. Perkenalkan, nama saya Jan Freddy Franciscus Turnip, SH MSI, sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Simalungun, merupakan peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan kelima tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan mekanisme tugas belajar menjadi salah satu cara strategis meningkatkan kualitas SDM aparatur. Namun, proses pengusulan tugas belajar selama ini menghadapi banyak kendala. Sebelum adanya situs belajar, layanan tugas belajar menghadapi proses manual, mengharuskan pemohon datang langsung membawa berkas fisik, rentan dokumen tercecer karena dokumen yang menumpuk, alur layanan tidak efisien, terutama bagi ASN yang bekerja jauh dari pusat pemerintahan di Pematang Raya. Saya sebagai Project Leader bersama BKPSDM Kabupaten Simalungun merancang sebuah inovasi untuk menjawab tantangan tersebut. Inovasi ini menjadi bagian dari aksi perubahan menuju tata kelola kepegawaian yang lebih efisien, responsif, transparan, dan berbasis data. Untuk menjawab seluruh permasalahan tersebut, BKPSDM Kabupaten Simalungun menghadirkan inovasi situs belajar, Sistem Informasi Tugas Belajar, sebuah layanan digital untuk pengusulan, penerbitan, dan pelaporan tugas belajar secara online, cepat, transparan, dan akuntabel. Adapun tahap jangka pendek pada pembangunan aplikasi ini yaitu pada tahap awal pelaksanaan aksi perubahan situs belajar, dilakukan pembentukan tim efektif sebagai fondasi penting agar seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring berjalan terarah. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini meliputi penyusunan dan pengajuan surat keputusan Kepala BKPSDM tentang pembentukan tim efektif, diikuti dengan penerbitan surat undangan rapat kepada seluruh anggota tim efektif. Selanjutnya, dilaksanakan rapat koordinasi untuk membahas peran, tugas, dan mekanisme kerja tim. Sebagai kelengkapan administrasi, dilakukan penyampaian surat keputusan pembentukan tim efektif, serta penyusunan daftar hadir dan notulen rapat sebagai dokumentasi resmi pelaksanaan kegiatan. Pada tahap kedua, dilakukan pembuatan konsep dan desain sistem informasi tugas belajar. Kegiatan ini diawali dengan penerbitan surat undangan rapat, dan dilanjutkan dengan rapat tim efektif untuk membahas kebutuhan fitur serta rancangan alur aplikasi situs belajar. Dari hasil pembahasan tersebut, disusun konsep dan desain aplikasi yang akan menjadi dasar pembangunan sistem. Seluruh proses rapat didokumentasikan melalui daftar hadir dan notulen sebagai bukti administrasi. Tahap ketiga adalah pembuatan dan uji coba aplikasi situs belajar. Tahap ini dimulai dengan penyusunan struktur menu berdasarkan bagan alur aplikasi. Selanjutnya, tim melaksanakan rapat untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan sebelum memasuki uji coba terbatas. Pada tahap ini juga dilakukan uji coba internal untuk memastikan seluruh fitur aplikasi berfungsi dengan baik, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahap keempat adalah penyusunan regulasi penggunaan aplikasi situs belajar sebagai dasar hukum pelayanan tugas belajar. Kegiatan ini diawali dengan penyusunan konsep surat keputusan oleh tim efektif bidang hukum dan publikasi. Kemudian diajukan untuk ditetapkan oleh Kepala BKPSDM. Regulasi tersebut dituangkan dalam surat keputusan Kepala BKPSDM yang menetapkan penggunaan aplikasi situs belajar dalam proses pemberian tugas belajar. Tahap kelima adalah penyusunan SOP dan panduan pengguna layanan sebagai pedoman teknis aplikasi situs belajar. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi alur proses dan pembagian peran pihak terkait. Selanjutnya, tim menyusun SOP yang memuat tahapan input data, verifikasi, hingga persetujuan, serta memastikan keselarasan dengan regulasi yang berlaku. Draft SOP kemudian dikonsultasikan secara internal sebelum ditetapkan sebagai dokumen resmi. Tahap keenam adalah pembentukan tim cepat tanggap.
untuk mendukung kelancaran implementasi aplikasi situs belajar. Tim ini berfungsi sebagai unit responsif yang menangani kendala teknis, administratif, maupun komunikasi selama proses penggunaan sistem oleh pengguna. Kegiatan dimulai dengan penyusunan konsep surat keputusan oleh tim efektif bidang hukum dan publikasi, yang kemudian diajukan untuk ditetapkan oleh Kepala BKPSDM. Pembentukan tim ini dituangkan dalam surat keputusan Kepala BKPSDM. Tahap ketujuh adalah pelaksanaan launching dan sosialisasi aplikasi situs belajar kepada PNS dan CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi pengusulan tugas belajar, mendapatkan penjelasan mengenai latar belakang pengembangan, manfaat aplikasi, serta tahapan penggunaan mulai dari akses awal hingga pengajuan dokumen secara digital. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam pembangunan komitmen bersama untuk mendukung digitalisasi proses pengajuan tugas belajar secara transparan, cepat, dan akuntabel. Tahap ke-8 adalah monitoring dan evaluasi untuk memastikan aplikasi situs belajar berjalan optimal. Pemantauan dilakukan terhadap stabilitas sistem, kecepatan akses, keamanan data, serta kendala teknis yang dialami pengguna. Evaluasi juga menilai kemudahan penggunaan. Berdasarkan survei dari 199 responden, aplikasi dinilai memiliki kinerja yang baik dengan tampilan sederhana dan navigasi yang mudah dipahami. Secara umum, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa situs belajar sudah user-friendly dan mendukung proses kerja yang lebih efisien dan transparan. Tahap ke-9 adalah pembuatan peraturan Bupati tentang tugas belajar PNS, yang merupakan milestone jangka menengah. Meskipun berada pada jangka menengah, penyusunan regulasi ini telah dimulai dan saat ini telah mencapai tahap draft rancangan peraturan Bupati. Tahap akhir pada milestone jangka pendek adalah pengembangan fitur pelaporan hasil studi pada situs belajar. Fitur ini memungkinkan peserta tugas belajar mengunggah KHS, laporan penelitian, dan data akademik lainnya secara berkala untuk kebutuhan evaluasi BKPSDM. Pengembangan ini merupakan milestone jangka menengah, namun telah dimulai dikerjakan. Fitur ini membuat proses pelaporan menjadi lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Untuk memastikan inovasi yang dihasilkan melalui aksi perubahan memberikan dampak jangka panjang, diperlukan strategi berkelanjutan yang terencana dan terintegrasi. Pengembangan situs belajar tidak berhenti pada implementasi awal, tetapi dirancang sebagai sistem yang terus diperbaharui sesuai kebutuhan organisasi dan dinamika pengelolaan tugas belajar ASN di Kabupaten Simalungun. Keberlanjutan ini didukung oleh komitmen pimpinan dan perangkat daerah. Saya, Misnon Andreas Simamora, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan aksi perubahan Sistem Informasi Tugas Belajar, disingkat Situs Belajar, yang diinisiasi oleh Jan Freddy F. Turnip SH MSI, beserta pelatihan kepemimpinan administrator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun. Saya memandang bahwa pengembangan sistem informasi tugas belajar merupakan langkah strategis untuk memperbaiki proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi dalam mendukung semangat baru menuju Simalungun maju. Untuk itu, saya mendukung sepenuhnya pelaksanaan aksi perubahan ini, termasuk pemanfaatan sumber daya perangkat daerah yang relevan, fasilitas koordinasi lintas unit, serta penerapan hasil inovasi dalam proses bisnis BKPSDM. Diharapkan aksi perubahan ini dapat menjadi model perbaikan berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan manajemen ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Demikian dukungan ini saya sampaikan sebagai bentuk komitmen terhadap upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja organisasi. Terima kasih. Salam PKA Angkatan 5 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Saya John Rismantua Damani sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap tugas akhir dan kewajiban bagi setiap peserta PKA. Dalam hal ini Jan Freddy Turnip yang memberikan proyek perubahan dengan judul Sistem Informasi Tugas Belajar atau Situs Belajar. Aksi perubahan ini sangat dibutuhkan di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun dan telah mendapat dukungan dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun karena merupakan suatu hal yang dipandang begitu sangat strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola manajemen kepegawaian, khususnya
dalam pengelolaan tata tugas belajar secara lebih efektif, akurat, dan terintegrasi sampai ke seluruh kantor camat yang berjumlah 32 kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Hal ini juga untuk memperkuat transparansi, mempercepat proses layanan, serta menyediakan data yang andal dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebagai promotor dan saya juga sebagai atasan langsung, Bapak Jan Predi Turnip, berkomitmen memberikan dukungan kebijakan, fasilitas, dan supervisi terhadap seluruh tahapan pelaksanaan perubahan, dan anggaran pasti disediakan untuk melakukan proyek perubahan dimaksud. BKPSDM Kabupaten Simalungun akan mengupayakan pengintegrasian kebutuhan pengembangan serta pemeliharaan sistem informasi tugas belajar ke dalam proses perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, sehingga keberlanjutan implementasi sistem ini dapat terjamin dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi pemerintah Kabupaten Simalungun. Pernyataan ini dan dukungan ini disampaikan untuk benar-benar mampu terwujud di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Semoga dengan hadirnya sistem informasi tugas belajar atau situs belajar dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas layanan kepegawaian serta penguatan kinerja organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Saya berharap seluruh peserta PKK Angkatan 5 BKPSDM Provinsi Sumatera Utara boleh sukses dalam menjalankan tugas dan nyata dalam memberikan pelayanan. Horas, horas, horas. Horas Malbat Taganupan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Edwin Tony Simanjuntak, SSI HPT MSI, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun. Dengan penuh apresiasi, saya mendukung penuh aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator yang diinisiasi oleh Jan Predi F. Turnip SH MSI terkait dengan sistem informasi tugas belajar atau situs belajar. Langkah strategis ini sangat relevan dan mendesak, mengingat tingginya kebutuhan tenaga kesehatan akan fasilitas dan pendampingan dalam menjalankan tugas belajar. Penguatan sistem informasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan tugas belajar sekaligus memfasilitasi proses monitoring dan evaluasi yang lebih optimal. Melalui upaya ini, diharapkan tenaga kesehatan dapat lebih termotivasi, terbantu dalam pengembangan kompetensi, sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Saya percaya aksi perubahan ini akan memberikan dampak positif dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah konstruktif untuk kemajuan bersama menuju Simalungun maju. Demikian dukungan ini saya sampaikan. Semoga aksi perubahan sistem informasi tugas belajar dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja SDM kesehatan di Kabupaten Simalungun. Pada tahapan jangka menengah, terdapat 3 tahapan pengembangan yang direncanakan untuk memastikan keberlanjutan inovasi situs belajar. Pertama, pembuatan peraturan Bupati tentang tugas belajar PNS Kabupaten Simalungun. Tahapan ini telah dimulai dilaksanakan lebih awal dan telah menghasilkan draft peraturan Bupati pada tahap jangka pendek. Kedua, pengembangan layanan melalui penambahan fitur pelaporan hasil studi. Fitur ini juga telah dimulai diterapkan pada tahap jangka pendek dan sudah tersedia pada aplikasi situs belajar. Ketiga, monitoring dan evaluasi berkala. Kegiatan ini akan menghasilkan laporan MONEF sebagai dasar pengembangan sistem selanjutnya. Pada tahapan jangka panjang, pengembangan diarahkan pada 2 tahapan utama. Pertama, penambahan fitur pelaporan selesai masa pendidikan. Fitur ini akan melengkapi proses pelaporan peserta tugas belajar dari awal masa studi hingga selesai pendidikan. Kedua, penyusunan dan pelaksanaan kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan atau universitas. Kerjasama ini diharapkan memperkuat koordinasi, validasi data akademik, dan dukungan institusional terhadap pengelolaan tugas belajar ASN. Pelaksanaan aksi perubahan situs belajar mendapat dukungan dari berbagai mata pelatihan pilihan yang diikuti. Kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan pengembangan sistem menjadi dasar penting bagi perencanaan dan keberlanjutan inovasi. Setelah terlaksananya kegiatan launching dan sosialisasi, informasi mengenai situs belajar perlu dipublikasikan agar dapat tersebar secara merata. Karena itu, dilakukan penyebaran informasi melalui YouTube, Instagram BKPSDM, disertai video tutorial singkat untuk memudahkan pengguna memahami situs belajar. Mari kita dengarkan testimoni dari PNS yang telah mengikuti sosialisasi dan menggunakan situs belajar. Adanya situs belajar memudahkan kami mengurus izin belajar atau tugas belajar. Tidak seperti dulu, kami yang jauh-jauh harus datang dulu ke kantor BKD untuk mengurus tugas belajar. Terima kasih BKD, terima kasih sosialisasinya. Kami jadi paham untuk mengurus tugas belajar. Sukses selalu.
Situs belajar ini sangat mudah, efisien, serta praktis. Dengan situs belajar ini, kita tidak perlu lagi datang ke BKPSDM, namun lewat situs belajar ini, kita sudah bisa mengakses semuanya. Terima kasih BKPSDM atas situs belajarnya. Situs belajar mengubah pola pikir petugas dari manual menjadi digital. Ketertiban administrasi, integrasi, verifikasi dokumen, budaya kerja menuju pelayanan modern, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan data. Dengan hadirnya situs belajar, Kabupaten Simalungun berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur. Tidak ada lagi proses manual yang rumit. Digitalisasi ini adalah langkah menuju Simalungun maju yang responsif, profesional, dan bermartabat. Situs belajar cepat, transparan, akurat, memudahkan ASN mewujudkan mimpi pendidikan. Mau tugas belajar? Ingat situs belajar. Horas, horas, horas.